Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Baiklah, kakak di sini akan membahas tentang layanan informasi dalam bimbingan karir. Sebelum itu, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Efrika Jipabeta dengan NIM 18113200003 dengan prodi bimbingan konseling Islam. Baiklah, kakak akan membahas tentang mengembangkan bakat dan minat pada remaja. Apakah adik-adik tahu apakah itu bakat dan minat? Baiklah, bakat yaitu sebuah dasar potensi yang terpendam dalam diri seseorang, sedangkan minat itu merupakan dorongan bagi seseorang dalam mewujudkan sesuatu atau pencapaiannya, seperti mencapai cita-cita dan lain sebagainya. Baiklah, dalam minat dan bakat ini terdapat cara mengenalnya. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu cara mengenal bakat itu dengan melihat potensi yang dimiliki seseorang tersebut. Juga bisa mengikuti tes bakat, ataupun bakat dapat muncul juga jika dilatih. Sedangkan cara mengenal minat itu seseorang mempunyai ketertarikan kepada sesuatu. Setelah itu sifatnya juga bisa berubah-ubah seiring dengan berjalannya usia. Minat juga mudah terpengaruh kepada lingkungan. Baiklah, bakat dan minat juga mempunyai kesamaan, yaitu bakat dan minat itu sama-sama perlu adanya pengembangan belajar agar kemampuan dan keinginan dapat terwujud. Bakat dan minat juga mempunyai jenis-jenisnya. Jenis bakat yang pertama itu bakat khusus, di mana bakat khusus ini tidak semua orang memiliki, seperti kemampuan berbahasa, kemampuan memainkan musik, ataupun kemampuan berhitung. Yang kedua yaitu bakat umum, di mana bakat umum ini semua orang bisa memilikinya. Sedangkan untuk minat, jenis minat itu tersendiri. Yang pertama, minat yang diwujudkan, di mana berperan aktif dalam berorganisasi ataupun keinginan kita sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam suatu organisasi ataupun perkumpulan lainnya. Yang kedua itu minat yang diekspresikan, di mana seseorang itu mengungkapkan minatnya, seperti ingin seseorang tersebut mengatakan atau mengungkapkan ingin mengoleksi sesuatu, mengoleksi uang kuno atau mengoleksi barang-barang yang dianggapnya menarik, atau bisa jadi seperti yang lainnya. Yang ketiga yaitu minat yang diinterventariskan. Oke, untuk mengembangkan bakat dan minat diperlukan beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor stimulasi, di mana faktor stimulasi ini mempunyai kesadaran akan potensi diri dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri kita. Yang kedua yaitu kreativitas, di mana berusaha untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja. Oke, dalam bakat dan minat itu mempunyai manfaat mengenal bakat dan minat. Yang pertama yaitu mendapat dukungan dari lingkungan, seperti kalau di sekolah itu seperti mendapatkan fasilitas, mendapatkan biaya untuk mengikuti perlombaan atau mengembangkan bakat tersebut. Yang kedua yaitu dapat melatih atau mengolah bakat, yang dimana kita mempunyai bakat tetapi juga bisa kita lebih melatihnya lebih dari itu. Yang ketiga yaitu adanya keberanian untuk berkembang. Jadi untuk berkembang tersebut, seseorang tersebut tidak takut lagi untuk melakukan atau mengolah minat dan bakatnya. Nah, setelah kakak memaparkan tentang minat dan bakat ini, apakah adik-adik sudah tahu minat dan bakat adik-adik tersebut? Oke, semoga apa yang kakak jelaskan ini dapat memberikan keputusan atau mendapatkan pelajaran dan bisa adik-adik pahami ya. Oke, jika adik-adik mempunyai pertanyaan ataupun adik-adik ingin melakukan konseling mengenai bimbingan karir, boleh kontak kakak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.